wawancara. A. Pengertian wawancara. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. B. Tujuan wawancara. Yang pertama adalah bahan informasi, 2. Bahan opini, 3. Bahan cerita, dan yang terakhir adalah bahan biografi. C. Jenis-jenis wawancara. A. Wawancara berdasarkan pelaksanaan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Wawancara terstruktur, 2. Wawancara tidak terstruktur. B. Wawancara memiliki 7 jenis, yaitu 1. Wawancara bebas, 2. Wawancara terpimpin, 3. Wawancara individual, 4. Wawancara kelompok, 5. Wawancara konversi, 6. Wawancara terbuka, dan yang terakhir adalah wawancara tertutup. D. Tahap-tahap wawancara yaitu: yang pertama adalah menentukan topik wawancara, kedua menentukan narasumber yang disesuaikan topik, 3. Mengetahui identitas narasumber, 4. Menghubungi atau mengonfirmasi yang akan diwawancarai, 5. Membuat garis besar atau daftar pertanyaan, 6. Mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara, dan yang terakhir adalah mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. E. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika wawancara yaitu: yang pertama, datang tepat waktu sesuai dengan perjanjian, 2. Bersikap sopan santun, wajar, dan ramah, 3. Dahulukan pertanyaan ringan dan sederhana, 4. Bertanya dengan kalimat yang jelas dan singkat, 5. Hindari pertanyaan yang bersifat pribadi, 6. Mencari hal-hal yang penting hasil wawancara dan menyimpulkannya sendiri, 7. Jangan menyela apabila narasumber sedang berbicara, dan yang terakhir adalah selesai wawancara ucapkan terima kasih. Langkah-langkah pembelajaran konstekstual dalam pembelajaran wawancara. Yang pertama, investasi adalah mendorong siswa agar mengemukakan pengetahuan awal tentang wawancara. Yang kedua, eksplorasi adalah memberi kesempatan siswa untuk mengamati dan menemukan konsep melalui pengumpulan data dalam sebuah kegiatan yang disusun oleh guru. Yang ketiga, penjelasan solusi adalah siswa menyampaikan pembuatan model dan membuat rangkuman serta ringkasan dari pekerjaan yang diberikan oleh guru. Yang keempat, pengambilan tindakan adalah siswa dapat membuat keputusan menggunakan pengetahuan dan keterampilan dengan berbagai informasi dan gagasan untuk mengajukan pertanyaan dan saran yang baik. Media pembelajaran konstekstual melalui wawancara bermanfaat untuk: yang pertama, mempermudah siswa memahami konsep materi. Yang kedua, mempermudah penyampaian pesan atau isi materi pelajaran. Yang ketiga, membangkitkan semangat. Yang keempat, proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang kelima, menimbulkan suasana pembelajaran yang baik dan siswa merasa nyaman saat belajar. Yang keenam, siswa diarahkan untuk berpikir reflektif sehingga otak siswa dapat bekerja lebih optimal.